Angkatan 11 Kabupaten Garut. Pada hari ini saya bersama Bapak dari SPD, beliau Kepala Sekolah SDN 5 Sukawargi. Pada kegiatan kali ini saya akan mendiskusikan atau mewawancarai tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Baik. Alhamdulillah ya Pak. Mohon maaf sebelumnya mungkin kegiatan Bapak terganggu dengan kehadiran saya pada hari ini. Ya, terima kasih Bapak. Mohon izin mungkin saya untuk melakukan wawancara. Selaku ini tugas dari guru penggerak ya Pak ya. Di sini mungkin tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, di sini mungkin Pak ya, kita itu biasanya memberikan dasar untuk membuat keputusan yang adil, bijaksana, etis juga, efektif dan mungkin bertanggung jawab. Di sini saya ingin memberikan beberapa pertanyaan ya Bapak. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Silakan Bapak. Untuk soal yang pertama mungkin identifikasi yang kami lakukan di sini, pertama mungkin pendekatan dulu dengan guru. Yang kedua mungkin mengidentifikasi masalah yang terjadi di kelas masing-masing. Sebagai contoh misalnya ada seorang siswa yang mulai dari kelas 1 sampai kelas 5 siswa itu rajin, tapi mungkin ketika di kelas 6 dan mau melaksanakan ujian, siswa itu jarang sekolah, kadang suka disusulin dulu ke sekolah. Nah ternyata setelah diidentifikasi, jadi ada hal-hal yang berkaitan tentang keadaan keluarga. Jadi setelah orang tuanya berpisah, jadi anak itu mungkin trauma, mungkin bisa. Kemudian dia sekali ikut ke ayahnya, sekali ikut ke ibunya. Jadi mungkin di sisi lain waktunya itu tidak memungkinkan untuk datang ke sekolah. Nah, setelah diidentifikasi mungkin saya beserta gurunya berbincang-bincang sama orang tuanya bagaimana supaya siswa tersebut mengikuti ujian yang pada akhirnya mungkin karena sudah terlewati masa dia mengikuti ujiannya, sekolah mengadakan ujian susulan sehingga anak tersebut mengikuti ujian dan nilainya tidak ketinggalan. Di sisi lain mungkin kalau secara aturan memang salah, tapi di sisi lain lagi sekolah mengambil kebijakan secara nurani. Secara nurani bagaimana anak itu mengikuti ujian dan mendapatkan nilai tanpa mengindahkan dia sebagai siswa yang mungkin secara hatinya tersakiti sama kejadian orang tuanya. Jadi secara kesimpulannya sekolah mengambil sikap bagaimana caranya supaya anak itu mengikuti ujian dan mendapatkan nilai sebagai mana teman-temannya yang lain. Terima kasih Bapak, saya sangat setuju sekali ya dengan kebijakan-kebijakan Bapak. Tadi Bapak mengambil pendekatan dulu dengan guru-guru mencari informasi dulu dari guru-gurunya, kemudian Bapak juga mengidentifikasi moral dari setiap siswa ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, itu benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Terima kasih. Mungkin ini berkaitan dengan aturan ya, aturan apa itu aturan yang harus dikerjakan atau yang tidak boleh dikerjakan. Contoh misalkan di sini ada kasus di sekolah SD 5, ada seorang guru yang suka kesiangan.
Kalau secara aturan kan itu memang sudah salah ya. Karena aturan di sekolah ini guru 15 menit sebelum bel berbunyi harus sudah berada di tempat. Ternyata kenyataannya 1, 2 atau 3 hari guru tersebut sering kesiangan. Kalau secara aturan memang salah, tetapi mungkin sekolah mempunyai kebijakan kembali. Dilihat dulu kesalahannya seperti apa, kemudian apakah diidentifikasi dulu guru tersebut mengapa dia suka kesiangan mungkin. Nah setelah diidentifikasi ternyata mungkin ada hal-hal lain yang lebih penting yang tidak boleh tidak boleh ditinggalkan. Contohnya seperti begini, guru tersebut ternyata di rumahnya ada orang tuanya yang sakit keras, jadi dia itu mengurus dulu ibunya, memberi obat, menyuapin, memandikan, kan itu memerlukan waktu yang banyak mungkin ya. Kalau kita simpulkan memang dua-duanya perlu, mengurus orang tua, terus bekerja mengikuti aturan. Jadi saya mengambil sikap ya, artinya guru tersebut bolehlah diberi waktu untuk mengurus dulu ibunya, tapi nanti mungkin di sekolahnya